Tidak ada mahar, no mahar. Cilacap terkini, pastikan Partai Golkar Kabupaten Cilacap Pilkada no mahar, eksklusif telusur pilkada. DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap bersiap untuk memastikan pilkada di Kabupaten Cilacap menang dan pilkada no mahar. Agenda dibungkus dengan buka bersama hari Minggu 7 April 2024, eksklusif Jurnal Media. Internal Partai Golkar tentu mungkin akan menjadi salah satu juga yang survei. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap Mitra Patrias Moro SE mengatakan akan ada survei dalam pelaksanaan pilkada Cilacap. Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap Cindy Sakir SIPMSI mengatakan menggodok kader internal dan eksternal untuk memimpin Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Adalah jalur kader Partai Golkar. Yang kedua, jalur eksternal. Laporkan hari ini yang sudah dipanggil oleh DPD Provinsi itu baru satu orang, Pak Farid Ma'ruf, mantan Sekda. Farid Ma'ruf, mantan Sekda Cilacap, termasuk eksternal yang digodok oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Dan apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar dan bagaimana mahar yang dilakukan, telusur pilkada. Izin, ini bisa dibilang mesti musyawarah pimpinan daerah ya, apa cabang ya Pak? Ini untuk arahnya kemana Pak Jadi? Jadi gini, hari ini kita mengadakan acara buka bersama. Pesertanya adalah pengurus DPD Golkar Kabupaten Cilacap, kemudian PK Partai Golkar se-Kabupaten Cilacap, kemudian organisasi sayap, Dewan Pertimbangan, dan juga seluruh elemen Partai Golkar termasuk fungsionalis Partai Golkar dan caleg yang bertarung kemarin di pemilu legislatif 2024. Acara hari ini kita laksanakan sebagai satu, yang pertama untuk ajang silaturahmi. Kita kemarin telah bersama-sama berjuang menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan alhamdulillah untuk presiden kita menang 59% untuk Kabupaten Cilacap untuk pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Tapi memang untuk perolehan kursi Partai Golkar Kabupaten Cilacap kita belum sesuai target. Kita baru mendapatkan 7 kursi. Tapi yang jelas hari ini semua elemen Partai Golkar kita kumpulkan untuk bersama-sama kembali. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perjuangan teman-teman sekalian, karena tanpa sokongan tenaga, pikiran, dana dari teman-teman sekalian, Partai Golkar tidak bisa eksis sampai hari ini. Yang kedua, kita juga ingin segera merefleksikan diri bahwa dalam beberapa bulan ke depan, yaitu bulan November, kita menghadapi pemilu kada. Pemilu kada ini step selanjutnya yang harus dihadapi oleh Partai Golkar, bagaimana bisa Partai Golkar kembali mengambil kendali atas pemerintahan Kabupaten Cilacap. Kalau secara tokoh Pak Cindy ada yang diusung atau diusung bagaimana Pak? Begini, kalau untuk pemilu kada, kita ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur internal partai. Jalur internal partai sudah kita tempuh saat itu mengusulkan 3 nama untuk sebagai bakal calon bupati, garis miring bakal calon wakil bupati, yaitu yang pertama Bu Teti, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Pak Yayan. Kemudian jalur eksternal itu saya mendapat instruksi dari Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Pangga Susanto, untuk bisa melakukan penjaringan. Tapi penjaringannya semi terbuka, semi tertutup seperti itu. Artinya kalau kita ada tokoh yang mendekati Partai Golkar, ingin berjuang bersama dengan Partai Golkar supaya disampaikan dulu kepada provinsi, kemudian ada wawancara atau interview di provinsi. Dan tokoh eksternal yang sudah melakukan interview di provinsi yaitu Pak Farid Ma'ruf, mantan Sekda Cilacap. Dan itu tidak menutup kemungkinan nanti ada tokoh-tokoh lain yang segera akan kita sounding. Karena apa? Kita itu partai terbuka. Siapapun tokohnya, asal bisa sesuai dengan visi misi garis perjuangan ide dan gagasan Partai Golkar, pasti akan kita dorong.
Ya. Sebagai partai pengusung Pak, mungkin ada akan bergabung atau berkoalisi dengan siapa ini belum deklarasikan? Jadi begini, Partai Golkar dengan 7 kursi tentu saja kita harus itu yang di parlemen, termasuk juga partai-partai yang tergabung dalam KIM yang non parlemen. Kita juga berkomunikasi dengan partai-partai yang di luar KIM, yaitu ada PDI Perjuangan, kemudian PKB, Nasdem, dan PKS. Semuanya kita sudah sondingkan karena memang sesuai instruksi dari DPP dan DPD Provinsi Partai Golkar bahwa kita supaya open, karena tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa koalisinya ini akan cair. Bisa dengan pendukung 01 atau pendukung 03 atau bergabung semuanya. Bisa linear, bisa tidak. Artinya karena kita kan nanti menghadapi 2 hajatan besar, yaitu adalah pemilu gubernur dan juga pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati wali kota. Nah ini ada kemungkinan kita bisa linear atau kita tidak linear. Yang jelas yang punya potensi menang itu pasti akan kita kejar, kita coba konsolidasikan, kita akan coba lobby. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar menang. Setelah menang mau apa? Nah, setelah menang mau mengimplementasikan garis-garis perjuangan dari Partai Golkar, yaitu karya dan kekaryaan. Ini prinsip utamanya. Berarti artinya Pak, belum secara untuk tokoh tadi masih ada penjaringan kembali ya Pak ya? Masih ada, ya. Jadi kan kita kemarin dapat instruksi dari DPD Provinsi, nanti nama yang sudah diinterview, nanti kita masukkan list dalam daftar penjaringan, nanti masuk di usulan kedua. Ya, dikirim ulang. Nanti berapa tokoh eksternal, tokoh internal. Nanti ada survei, setelah Lebaran insya Allah nanti akan ada survei oleh DPP Partai Golkar. Biasanya nanti menggunakan lembaga survei yang mainstream atau yang sudah dikenal kualitasnya, dikenal namanya, itu yang dipakai. Nama-nama itu nanti akan disurvei dengan berbagai alternatif, misalnya siapa yang di nomor 1, siapa yang nomor 2, atau dibalik kemudian seterusnya, baik internal maupun eksternal. Nanti kemudian setelah itu jika masih diperlukan ada usulan ketiga atau mungkin istilah usulan keempat untuk finalisasi. Karena itu tadi prinsipnya, kita kepingin menang, kita ingin masuk dalam barisan pemenang. Yang kedua, kita ingin mengusung tokoh yang betul-betul bisa mengimplementasikan garis perjuangan partai. Berkaitan dengan berapa biaya yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk mekanisme nanti. Mekanismenya itu tidak ada mahar, no mahar. Hari kemarin acara buka bersama DPP Partai Golkar, saya sudah mendapat informasi dari Ketua Umum langsung bahwa Golkar itu no mahar. Itu seperti itu. Yang penting itu tadi, sejalan, segaris dengan garis perjuangan partai. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.